Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Impor Komoditas Pangan di Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam impor bahan pangan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai impor itu sendiri. Impor merupakan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri, sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Di sini, impor di Indonesia merupakan salah satu hal yang mendominasi di dalam pemenuhan kebutuhan Indonesia, terutama di sektor pangan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, Indonesia masih saja melakukan impor komoditas pangan dari negara lain. Memang tidak bisa dipungkiri, jumlah penduduk Indonesia sangat padat ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan yang kompleks sehingga menyebabkan Indonesia harus melakukan impor demi tersedianya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat dalam negeri. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya produk-produk impor. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Yang kedua yaitu iklim, yang ketiga luas lahan pertanian, dan keempat yaitu kalahnya produk lokal, dan yang kelima biaya transportasi, yang keenam kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah semakin menambah ketergantungan akan produksi pangan dari negara lain, yakni kebijakan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Yang ketiga yaitu dampak impor bahan pangan terhadap perekonomian Indonesia. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari bahan pangan terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif atau manfaat impor bahan pangan terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam negeri sehingga tidak akan terjadi kekurangan dalam sektor pangan Indonesia. Yang kedua, pendapatan negara bertambah karena adanya devisa negara. Yang ketiga, mendorong berkembangnya kegiatan industri dalam negeri. Yang keempat, terjadinya alih teknologi bagi negara-negara pengimpor bahan dan jasa dapat menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang kedua yaitu dampak negatif impor bahan pangan terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu pengeluaran devisa yang cukup besar untuk impor. Yang kedua, produk pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing dengan Indonesia pertanian luar negeri. Yang ketiga, konsumerisme yang berlebihan karena protected goods. Yang keempat yaitu pengangguran, dikarenakan banyak produk-produk dari luar negeri yang masuk sehingga tidak mempunyai suatu peluang atau kehilangan kesempatan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Yang kelima, persaingan industri dalam negeri terjadi melalui impor-impor bahan modal sehingga menyebabkan industri dalam negeri tidak berkembang karena menghadapi persaingan dan akan terjadi di luar negeri. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu upaya untuk mengurangi impor bahan pangan yang ada di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yaitu yang pertama pembatasan impor, yang kedua swasembada pangan, yang ketiga peningkatan kesejahteraan petani lokal, yang keempat diversifikasi pangan, yang kelima mewujudkan kedaulatan pangan, yang keenam program pengembangan agribisnis, dan yang ketujuh yaitu kerjasama yang baik dari berbagai pihak, yang kedelapan tarif, dan yang kesembilan menanamkan cinta produk dalam negeri. Dengan menumbuhkan rasa kecintaan dalam menggunakan produk, Indonesia akan membantu perekonomian Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.